Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siak Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak yang kami rangkum terjadi selama satu pekan. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara, pelaksanaan program Bujang Kampung yang ke-37 kalinya dilaksanakan di Kampung Perincit, Kecamatan Pusako. Program Bujang Kampung diselenggarakan sebagai upaya memberikan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berada di tingkat kampung. Pemerintah daerah Kabupaten Siak kembali melaksanakan program kegiatan Bujang Kampung yang dilaksanakan di Kecamatan Pusako. Pada kegiatan ini hadir Bupati Siak didampingi Wakil Bupati Siak, sejumlah kepala OPD dan juga camat Pusako serta beberapa unsur pemerintah kecamatan maupun pemerintah kampung. Kegiatan Bujang Kampung diawali dengan apel pagi bersama dipimpin Bupati Siak Haji Alfedri. Dalam pertemuan ini beliau menjelaskan pelaksanaan Bujang Kampung pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikut sertakan berbagai OPD terkait guna memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan dan perizinan serta berbagai keperluan pengurusan administrasi lainnya. Bujang Kampung tidak hanya kami berdua mabuk, membuat dinas terkait, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seluruh pelayanan kepada masyarakat diikut sertakan sehingga satu hari ini harus selesai. Baik pelayanan administrasi kependudukan berupa KK, KTP, akte kelahiran, kartu identitas anak, maupun pelayanan perizinan lainnya. Nah, termasuk juga biasanya juga ikut dari Kementerian Agama. Bupati Siak Haji Alfedri menghimbau kepada seluruh penghulu agar dapat melakukan percepatan berbagai program strategis pemerintah daerah seperti pelaksanaan program 1000 UMKM, memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. Usai memimpin apel pagi bersama dalam kegiatan Bujang Kampung, Bupati Siak Alfedri menyerahkan kartu identitas anak, kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, dan menyerahkan bibit tanaman cabai kepada masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, pada pelaksanaan Bujang Kampung di Perincit, Kecamatan Pusako, pelayanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat ialah pelayanan kependudukan. Dengan adanya pelayanan kependudukan, warga merasa terbantu, terutama dalam mengurus berbagai keperluan pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan surat pindah. Dari pantauan tim liputan kami di lapangan saat pelaksanaan program Bujang Kampung di Kecamatan Pusako, terlihat warga rela mengantri untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan seperti mengurus kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu keterangan kematian, dan kartu pindah serta kepengurusan administrasi lainnya. Sejumlah warga mengaku adanya layanan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada program Bujang Kampung di Kampung Perincit diharapkan tentunya mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ibu kesini mengurus KTP anak, kebetulan anak ibu sudah berumur 17 tahun. Sekaligus juga ibu juga mengurus pecah KK yang kebetulan anak ibu yang kedua sudah berkeluarga. Dan mau ngurus kakak sendiri. Alhamdulillah ibu sangat merasa terbantu sekali. Yang biasanya kami bolak-balik ke kabupaten atau ke Siak, sekarang kami sudah bisa mengurus sendiri di desa. Yang kebetulan pula hari ini di desa kami sendiri, di Desa Perincit. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali. Semoga ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Bupati dan staf semua lah dari kabupaten yang sudah sudi datang ke Bujang Kampung ini. Sementara itu, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada pelaksanaan program Bujang Kampung di Kampung Perincit, Kecamatan Pusako,
Sebanyak 16 orang melakukan perekaman KTP elektronik, pendataan kartu keluarga sebanyak 81 orang, akta kelahiran sebanyak 43 orang, dan akta kematian sebanyak 14 akta. Selain menggelar pelayanan kependudukan, warga juga dapat melakukan pengecekan kesehatan seperti pengecekan kandungan, melakukan vaksinasi, serta pengecekan kesehatan lainnya. Berbagai inovasi pun diharapkan dapat memberikan kebijakan kepada masyarakat yang tertuang dalam program Bujang Kampung sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga secara luas. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, pada agenda program kerja Bujang Kampung juga dilaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Siak dan pemerintah Kampung Perincit, Kecamatan Pusako. Pada rakor ini dibahas berbagai permasalahan yang ada di tingkat kampung yang disampaikan secara langsung oleh warga. Dalam agenda Bujang Kampung juga dilaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Siak, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kampung dalam berkoordinasi bersama sehingga dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di tingkat kampung. Pada kesempatan ini Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan kepada warga Kampung Perincit terkait persoalan yang terjadi di kampung menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga segala permasalahan dapat dihadapi secara bersama dan dicarikan solusinya. Ada salah apa pokoknya apa lagi kan dengan dari camat dengan tuh masjid ya adalah tengok Pak Arifin ini batas yang sudah dibuat oleh Biro Spesial. Nah ini yang lama ini yang diminta oleh Perincit naik ke masjid dah mau dengarlah dari wilayah Perincit yang wilayah masjid kurang. Tetapi akhirnya membuat antara beberapa itu saya bilang ada masjidnya. Ini Perincit lah ini. Perincit sini minta, kalau masjid sini minta di sini. Ada berapa di sana? Ya, kota saya ini dia tetap masuk. Menurut PP dia merintahkan bupati buat dia menitipkan indikatif badan biro spesial. Karena masih indikatif. Ya nanti bupati ditegaskan, diinstruksikan menaikkan ini buat perbuk. Tak mengapa-ngapa apa asal resmi itu mending. Nak minta kuku, minta sekolah, minta sekarang. Yang penting elok tinggal lah. Ya, tak selaput, tak selesai urusan Jawa, urusan apa di Pak Matahari di Cina udah Pak Matahari. Nah, dan sekarang rekayasa genetika apa lagi? Orang semua duit dan kes kira emosi jalan ini. Nah, saya kalau patut kira-kira masih Bupati Siak sama itu. Usai melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah kampung, Bupati Siak Haji Alfedri beserta Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza melanjutkan agenda kegiatan lainnya diantaranya melakukan peninjauan ke sejumlah program kerja, peninjauan berbagai inovasi yang telah digagas baik pemerintah kampung bersama dengan warga. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berbagai produk usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dari produk unggulan khas Kampung Perincit, Kecamatan Pusako ditampilkan pada pelaksanaan Bujang Kampung dan diminati oleh para pembeli. Dari tampilan terlihat sangat menggiurkan. Inilah berbagai produk-produk unggulan khas dari Kampung Perincit, Kecamatan Pusako yang dapat dilihat pada pelaksanaan program Bujang Kampung. Berbagai aneka khas kue produk unggulan tersebut diantaranya ada kue bangkit atau kue kering, kue bingko yang terbuat dari sari pati sawit, kue bawang, keripik singkong, dodol nenas, dan aneka kue lainnya. Produk-produk ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ini UMKM dari Kampung Perincit, yaitu ada kue timbul atau kue kering. Kue kering ini rasanya ada dua, rasa kelapa dan rasa kacang. Kalau ini kue bingko ini terbuat dari sawit, pati sawit. Pati sawit ini terjual 15.000 satu mika. Kalau ini dari Kampung Perincit, ini keripik cabai, harga dia 10.000 rupiah. Kalau ini dari desa Kampung Perincit juga, kue bawang dan
kue ke apa PYEB gego dia 6.000 per PCS. Kalau ini dari Desa Pepadaran, keripik PDSK, harga dia 10.000 harganya. Kalau yang ini Kampung Dosan, ini dodol nanas. Dodol nanas ini terbuat dari nanas kan, karena bikin banyak pohon nanas di Dosan. Melalui kegiatan Bujang Kampung, para pelaku industri UMKM di Kampung Perincit berharap agar berbagai produk yang mereka hasilkan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mereka dapat menjual produknya sehingga membantu perekonomian keluarga. Dari Kampung Perincit, Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza bersama dengan sejumlah OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor ini membahas terkait evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi daerah tahun 2022. Bertempat di ruang Bandar Siak, kantor Bupati Siak, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza bersama sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mengikuti rapat koordinasi mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah yang diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta tim pengendalian inflasi daerah secara langsung dan virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi, antara lain kolaborasi dalam membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran, serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah. Lebih lanjut, Mendagri memaparkan solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah. Yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya minggu lalu, sedianya agar Kemendagri bersama dengan jajaran KL terkait dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan tentang inflasi di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kemudian saya berkoordinasi dengan Kepala BPS, Badan Pusat Statistik, karena beliau melakukan monitoring dan memiliki data-data. Kita ketahui bersama bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia, baik karena bisa dampak pandemi COVID-19 dan beberapa negara masih ada yang naik seperti Singapura justru menaik saat ini. Selanjutnya, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono menerangkan, sejalan dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi atau deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID. Untuk pangan perlu berkonsentrasi pada 20 komoditas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang, dan harga sembako lainnya di beberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan data mingguan dalam pencegahan inflasi. Untuk itu peran BPS dalam memonitoring perkembangan harga mingguan dengan pengumpulan perkembangan harga pasar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia, terutama untuk bahan makanan dan juga energi perlu menjadi perhatian penting. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kegiatan Porseni PGRI tahun 2022 tingkat Kabupaten Siak secara resmi ditutup pelaksanaannya oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Berlangsung di Gedung Tengku Maharatu, Kota Siak, Wakil Bupati Siak Husni Merza resmi menutup Porseni PGRI 2022 tingkat Kabupaten Siak. Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengurus PGRI Kabupaten Siak dan Kecamatan. Kegiatan Porseni yang telah usai dilaksanakan selama 3 hari tersebut, Kecamatan Siak sukses meraih juara umum pada Porseni tahun ini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Siak Husni Merza menyampaikan bahwa bersama Bupati Siak akan banyak mengadakan event guna menarik banyak orang berkunjung di Siak, dan juga akan berkoordinasi dengan PGRI agar bisa mengadakan event-event yang bisa menarik pengunjung ke Siak. Nah, ini memang Pak Bupati dan saya ini sedang menggalakkan juga. Ini mulai tahun depan
kita akan galakkan banyak event, karena target kita akan mendatangkan 1 juta orang berkunjung ke Siak. Nah, maka ini Bapak Ibu sekalian, tentu peran guru-guru juga kami berharap nanti komunikasi dengan PGRI tempat lain. Nah, kemarin saya dapat informasi ada beberapa pendidikan swasta juga ingin berkunjung ke Siak. Ini dalam rangka kita meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Siak, dan kita akan juga buat event-event yang lebih menarik lagi di Siak. Dan kedepannya, Husni Mirza berharap untuk masyarakat agar ikut serta dalam mempromosikan Siak, baik dengan media sosial maupun dengan ucapan dari mulut ke mulut, sehingga dapat meningkatkan UMKM yang ada di Siak karena banyaknya pengunjung. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, saudara, berlangsung di GOR Kecamatan Tualang, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza melantik pengurus Ikatan Keluarga Minang Riau IKMR Kecamatan Tualang periode 2022-2027. Pengurus Ikatan Keluarga Minang Riau IKMR Kecamatan Tualang periode 2022-2027 resmi dilantik pada hari Minggu lalu. Pelantikan dilaksanakan di GOR Kecamatan Tualang dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Siak Androy Aderianda, serta anggota DPRD RI Dapil Riau Arsya Juliandi Rahman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Siak Husni Mirza atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat kepada Bapak Hardisel beserta jajaran IKMR Kecamatan Tualang yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan salam takzim dari Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Alfedri MSI, yang sedianya beliau akan hadir langsung pada kesempatan kali ini. Namun karena ada kegiatan, aktivitas yang tak dapat beliau tinggalkan, maka beliau terpaksa mewakilkan kepada saya untuk hadir dalam acara pelantikan IKMR Kecamatan Tualang. Berikutnya, kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat kepada Pak Henry Wisel beserta jajaran pengurus IKMR Kecamatan Tualang yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Henry Wisel di Kecamatan Tualang ini akan membawa IKMR semakin bersinergi, semakin kompak dalam rangka membangun kemitraan baik antara IK-IK yang ada secara internal maupun secara eksternal dengan ikatan-ikatan kesukuan yang ada di Kecamatan Tualang khususnya maupun dengan pemerintah Kabupaten Siak secara umum. Kami yakin dan percaya Pak Henry Wisel yang juga mantan Ketua Gonjong Limo ini sudah berpengalaman dalam memimpin organisasi di kesukuan atau di keluarga besar Minangkabau ini. Nah, tentu kami berharap ke depannya sekali lagi semakin dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Siak. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada segenap jajaran pengurus, baik itu Gundok pengurus maupun Gundok Kanduang yang tadi baru saja dilantik oleh Ketua IKMR Kabupaten Siak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi, dapat menjalankan roda organisasi dengan baik. Dan berharap kedepannya dengan kepemimpinan Pak Hardisel akan membawa IKMR Kecamatan Tualang semakin bersinergi dan kompak dalam rangka membangun kemitraan ikatan yang ada secara internal maupun eksternal dengan ikatan-ikatan yang ada di Kecamatan Tualang khususnya dan dengan pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya. Dan di akhir acara dilakukan prosesi foto bersama pejabat dengan seluruh anggota pengurus IKMR yang baru saja dilantik. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak, dalam hal ini Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza bersama dengan Basnas Kabupaten Siak melaksanakan rapat koordinasi terkait akselerasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan. Rapat koordinasi antara Pemkab Siak bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang dipusatkan di ruang live room kantor Bupati Siak membahas terkait dengan akselerasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati Siak Husni Mirza menyampaikan pentingnya rapat tersebut dibahas agar penanggulangan kemiskinan ekstrim bisa dengan cepat diatasi, serta mereka nantinya bisa menjadi mandiri atas bantuan yang akan diberikan.
Selain itu, pada rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati Siak Husni Mirza juga meminta kepada Dinas Sosial maupun beberapa dinas terkait agar selalu update tentang masalah data kemiskinan se-Kabupaten Siak. Ini ada program-program kolaborasi yang dari Basnas yang saya rasa dan saya yakin masing-masing OPD harus tahu ini supaya nanti bagaimana program-program ini bisa, namanya juga program kolaborasi, bisa sinkronkan dengan OPD terkait berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, penanggulangan kemiskinan, kesehatan juga dan lain sebagainya. Ini perlu kita sinergikan sehingga nanti dari gambaran ini nanti saya minta dari Basnas mungkin menyampaikan exposure tentang apa yang akan dilakukan atau di sisa 2022 ini apa saja yang sudah dan akan dilakukan. Kemudian 2023 akan melakukan apa lagi sehingga nanti supaya nanti tidak double, jadi bisa kita saling mendampingi dengan program kita sehingga apa yang menjadi target kita betul-betul. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Sukijo memaparkan program kerja terkait dengan penanggulangan bidang ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Sukijo menyebutkan semua program pemberdayaan zakat harus sinkron dengan program Basnas Pusat, seperti 8 program unggulan yang dilaksanakan untuk di Kabupaten Siak serta untuk di bulan November mendatang, serta adanya program Rumah Layak Huni yang akan dilaksanakan secepatnya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan berbagai laporan informasi penting kami lainnya di Siak Sepekan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Bu, Ya Pak. tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek inilah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, Pasal 28F dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak memberikan jaminan penyediaan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik, pengujian konsekuensi, pengklarifikasian informasi dan atau pengubahannya, penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang
atas informasi publik. Dengan memiliki jadwal pelayanan yang sesuai standar pelayanan informasi publik di tiap hari kerja, mulai pukul 8.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya sesuai dengan protap yang telah dibuat oleh PPID, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, yang disediakan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Permohonan informasi yang diajukan pemohon informasi akan dicatat dan diidentifikasi oleh petugas sesuai dengan subjek atau jenis informasi yang diminta dan akan dilayani dengan santun, ramah, dan kooperatif oleh petugas frontliner PPID Diskominfo Kabupaten Siak. Demi menghasilkan informasi yang berkualitas, PPID wajib menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar yang meliputi standar pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi dan uji konsekuensi, penanganan keberatan dan sengketa informasi publik, laporan pengelolaan dan pelayanan publik, serta format formulir pelayanan informasi publik. Penyampaian informasi dikelola secara terstruktur untuk merespon kebutuhan publik, klasifikasi informasi publik secara berkala, serta-merta informasi setiap saat dan informasi dikecualikan disampaikan melalui media maupun secara langsung. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak berkomitmen untuk tingkatkan kinerja dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan wajar, mewujudkan Kabupaten Siak yang maju dan mandiri serta transparansi. Berarti kalau kita mau order berarti sebelumnya juga udah bisa order ya, ya, tapi nanti kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul! Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza menyambut kedatangan secara langsung kunjungan lapangan dan pertemuan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 dan Winrock Internasional. Kunjungan lapangan dan pertemuan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 dan Winrock Internasional di Pemerintah Kabupaten Siak disambut oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza dan Kepala Bapeda Kabupaten Siak Wan Yunus. Pertemuan ini merupakan kunjungan monitoring dan evaluasi tim Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Winrock Internasional terkait Siak Kabupaten Hijau. Dan tentunya walaupun kerjasama MOU dengan kami, tapi kami nggak pernah tahu nih seperti apa prosesnya. Nah, karena ini terus kerjasamakan ke daerah. MOU di kami tapi nggak ada MOU di daerah. MOU-nya apa? RKT, Rencana Kegiatan Tahunan. Dan kami juga dapat kabar, kemarin kami sudah di provinsi, bertemu dengan Bapeda Provinsi juga,
bahwa RKT dengan Windrock internasional di pemerintah Kabupaten Siak sudah dilaksanakan bulan Juli kemarin. Nah, kami sangat terima kasih bahagia sebab itulah dokumen resmi daerah dengan ormas asing, karena Windrock ini termasuk ormas asing, dan ormas asing dokumen dengan daerahnya adalah rencana kegiatan tahunan, dan tiap tahun nanti itu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan program kerjasama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Siak Husni Mirza menyampaikan sebagaimana bahwa kebijakan Siak Kabupaten Hijau semakin mempertegas komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebijakan nasional dalam pencapaian net zero emission. Pemerintah nasional berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Siak terkait dengan Siak Kabupaten Hijau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau semakin mempertegas komitmen pemerintah Kabupaten Siak untuk mendukung kebijakan nasional dalam pencapaian net zero emission, yang salah satunya adalah dengan pendekatan Forest and Other Land Use Net Sink 2030 yang merupakan bagian strategi Indonesia untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement dengan menahan kenaikan laju suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dan menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu indikator pencapaian Siak Hijau selain indikator lainnya seperti indeks kualitas layak lingkungan hidup, peningkatan ekonomi masyarakat, dan indikator lainnya. Wakil Bupati Siak juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak sangat terbuka dalam membangun kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Siak, yang mana dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza juga memberikan ucapan terima kasih kepada Windrock melalui MOU dengan Kemendagri dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Siak terkait program Siak Hijau. Dukungan-dukungan dari Windrock sebagai mitra pembangunan diharapkan terus bisa mewujudkan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Siak Hijau ke depan. Wakil Bupati Siak berharap dengan dukungan dari Kemendagri akan lebih memantapkan kerjasama Windrock dengan pemerintah Kabupaten Siak, dan kedepannya semakin banyak NGO semacam Windrock untuk mendukung komitmen Siak Hijau. Ini yang berkaitan dengan, karena kita kan di Siak ada kerjasama nih dengan NGO, dengan Bumra, dengan Indonesia, Krisla Group. Ini langsung dari head office Windrock Internasional dari Amerika datang tadi. Ini Pak Riko dan Pak Arif ini melihat sejauh mana nih kerjasama pemerintah Kabupaten Siak. Karena Windrock ini kan secara di atasnya kerjasamanya dengan Kemendagri ya. Nah, implementasinya kita salah satu jadi proyeknya dari Kabupaten Siak. Jadi alhamdulillah kita hari ini luar biasa, karena kita juga merasa dari Windrock juga cukup luar biasa kontribusinya mendukung komitmen kita Siak Kabupaten Hijau, dan ditambah lagi pada hari ini dari Kemendagri sesuai dengan tupoksinya melihat nih, meninjau sejauh mana kerjasama ini, kolaborasi ini berjalan di Kabupaten Siak. Ya, kita sampaikan tadi sejauh ini so far ini so good ya. So far very good our collaboration with Windrock International, dan kita berharap juga in the future this collaboration will be better again. Dan apalagi dengan supervisi dari Bapak dari Kemendagri ini, tentu ini lebih memantapkan lagi kerjasama kita. Untuk harapan kami ke depan semakin banyak lagi NGO sebagai semacam Windrock ini, bahkan Windrock juga akan meningkatkan kontribusinya terhadap kita untuk mendukung komitmen kita Siak Hijau. Itu sementara dari kami. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, mengisi kuliah umum, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza hadir pada studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Sriwijaya Kabupaten Siak. Kuliah umum kali ini bertemakan peluang dan tantangan bagi putra dan putri Kabupaten Siak, terutama di kawasan industri Tanjung Buton atau KITB di era 5.0.
Wakil Bupati Siak Husni Mirza mengisi kuliah umum yang bertemakan peluang dan tantangan bagi putra-putri Siak di kawasan industri Tanjung Buton atau KITB di era industri 5.0. Bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Kabupaten Siak program studi di luar kampus utama yang beralamat di Jalan Pemda Kecamatan Mempura. Di hadapan puluhan mahasiswa Polsri Siak, Wakil Bupati Siak Husni Mirza memaparkan terkait kawasan industri Tanjung Buton yang merupakan menjadi kawasan strategis dalam pengembangan industri. Industri 1, 2, 3, 4. Ada yang bilang kita sekarang menuju revolusi industri 5.0. Tapi ada yang bilang kita masih di revolusi industri atau industri 4.0. Society kita. Sementara itu, Rozi Chandra selaku pengelola kegiatan mengatakan sebelumnya Bupati Siak Alfedri telah menyampaikan beberapa materi di hadapan mahasiswa Polsri. Rozi berharap dengan adanya kuliah umum tersebut bisa menjadi motivasi kepada mahasiswa untuk kedepannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahwa jumlah mahasiswa PSDKU ini adalah berjumlah 67 orang yang terdiri dari melalui jalur SNPTN kemarin kita ada 11 orang, kemudian melalui jalur SBMPTN ada 36 orang, dan juga ada jalur mandiri sebanyak 20 orang. Kemudian ada 22 orang mahasiswa. Rozi berharap dengan adanya kuliah umum tersebut bisa menjadi motivasi kepada mahasiswa untuk kedepannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan dan juga kampung se-Kabupaten Siak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan terpercaya serta dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Terkait hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak mengadakan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan yang diikuti oleh camat dan penghulu serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Siak. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Asmizal berharap melalui sosialisasi ini kedepannya tidak ada lagi permintaan data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apalagi meminta data yang sifatnya terkait dengan identitas nama dan alamat yang sifatnya sangat rahasia. Hal ini sangat dilarang oleh Kementerian Pusat. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dengan PKS dengan tadi kecamatan dengan desa, ya, kecamatan dengan desa. Kita mengharapkan ke depannya tidak ada lagi minta data. Yang ada kita membuka data. Ke depan harus itu, kan? Ini tiap hari saya minta data, ya kan? Kalau 120-an tambah 131 desa, habis waktu permintaan data saya. Jadi ke depan kita melakukan PKS ini, karena PKS ini prosesnya panjang sampai ke dirjen kementerian. Ini nanti step by step nanti tidak dipahami dan setelah itu konsultasi dengan Kabin Inovasi saya nanti ke depannya bagaimana. Setelah PKS itu nanti dijelaskan mereka kepada kita dari Pekanbaru. Sudah zamannya daerah-daerahnya nanti kita membagi-bagi data, karena data itu sifatnya sangat rahasia. Tapi kalau di PKS kita buka data. Dari 31 elemen mungkin tidak sama dengan dia OPD kebutuhannya elemen mana saja, ya kan? Jadi kalau mudah desa, kelurahan, camat nanti saya rasa bisa sama. Menurut Wakil Bupati Siak, sosialisasi ini berkaitan dengan kebijakan satu data. Selain itu, Wakil Bupati Siak juga menceritakan terkait dengan inflasi yang harus dikendalikan agar tidak terjadi kenaikan yang terlalu tinggi.
Harapannya tentu bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, jadi juga menjadi pengetahuan bagi Bapak Camat dan penghulu semua berkaitan dengan kegiatan ini. Hari ini kita ada 2 kegiatan sebetulnya, selain MOU terkait dengan isbat nikah tadi dan juga kegiatan tentang sosialisasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan dan kampung se-Kabupaten Siak. Makanya kita hadirkan ibu narasumber ini berkaitan dengan one data polisi. Jadi ada one map polisi, ada one data polisi. Ada kebijakan 1 peta, ada kebijakan 1 data. Tapi sampai tadi pagi saya rakor dengan Pak Mendagri masih bermasalah dengan data. Karena tadi saya juga diskusi sama Pak Asmizal. Kalau kita rapat dengan Bappenas itu data yang dijadikan tolak ukur Bappenas itu data BPS. Tapi kalau kita bicara pajak nanti ke depan juga itu data dari sistem capil. Nah ini tadi kita bicara masalah inflasi, Pak. Rakor tadi masalah inflasi. Bagaimana inflasi di daerah ini bisa kita kendalikan, rantai pasoknya dan lain sebagainya. Wakil Bupati Siak juga menghimbau kepada seluruh penghulu agar dapat mengetahui data-data yang ada di kampungnya masing-masing. Terlebih saat ini tengah dilakukan pendataan bagi masyarakat yang tergolong masyarakat kategori miskin ekstrim. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Siak melakukan penandatanganan MOU terkait pelayanan keliling sidang isbat nikah terpadu. Pemerintah Kabupaten Siak bersama Pengadilan Agama Kabupaten Siak dan Kementerian Agama Kabupaten Siak melakukan penandatanganan MOU terkait pelayanan keliling sidang isbat nikah terpadu. Isbat nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Sehingga sidang isbat nikah terpadu ini dalam upaya membantu masyarakat yang tidak memiliki dokumen buku nikah. Terkait hal tersebut, pihak KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berupaya untuk memfasilitasi kegiatan satu pintu melalui program sidang isbat nikah terpadu. Dan kegiatan ini rencananya akan dimulai di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati telah bekerja sama dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu, dan perlu juga kami sampaikan kepada Pak Wagub bahwasanya Pengadilan Agama Siak Singapura itu secara yuridis berdiri berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2016. Tetapi secara de facto berdiri pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Siak, dalam hal ini Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Usai melakukan penandatanganan MOU sidang isbat nikah terpadu, Kepala Pengadilan Agama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas support dan dukungannya terkait dengan pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang akan dilaksanakan di beberapa kecamatan. Diharapkan program yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Siak guna mendapatkan dokumen kutipan akta nikah, akta kelahiran, dan kartu identitas anak yang tercatat legalitasnya secara hukum dan negara. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi terkait dengan penggunaan aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Program khusus kegiatan pemerintah Kabupaten Siak, Bupati kerja ngantor di kampung. Rencana kami nanti penetapan SKTM itu cukup oleh Kapuskesmas. Melayani lebih dekat, menyerap aspirasi masyarakat. Dengan pengurusannya sangat mudah dan tidak dipersulit. Konsultasi, kemudahan akses pelayanan administrasi yang dilayani langsung kepala daerah bersama instansi terkait di Bujang Kampung. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat, Selasa dan Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Siak TV. Masa kecil penuh cerita, keceriaan yang ada hanya gelak dan tawa. Kadang diselingi tangis dan teriakan. Masa kecil menjadi satu kenangan indah, cerita yang tak pernah habis dimakan usia. Dunia Anak, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Siak TV. Dikerjakan oleh tangan terampil, diolah dari ide yang inovatif, melahirkan karya kreatif oleh individu yang produktif. Soalnya memang kami coba-coba ya. Coba-coba, tapi ternyata banyak sekali peminatnya karena memang rasanya juga enak. Jadi alhamdulillah sih lumayan menambah penghasilan untuk rumah tangga. Usaha kita majukan UMKM menuju UMKM berkelas. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza secara resmi melaunching aplikasi Sri Kandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi. Wakil Bupati Siak menghimbau agar penggunaan aplikasi Sri Kandi dapat segera diberlakukan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak sehingga pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien. Dengan menekan tanda sirine, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza melaunching aplikasi Sri Kandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi. Aplikasi Sri Kandi sendiri merupakan aplikasi yang memiliki berbagai macam fungsi pengadministrasian dalam tata kelola kearsipan, sehingga keberadaan aplikasi Sri Kandi diharapkan dapat mempermudah koordinasi, tracking surat, mengangkat mutu layanan publik, dan tentunya terintegrasi dengan kementerian maupun lembaga lainnya. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Siak Husni Mirza melaunching aplikasi Sri Kandi menyebutkan aplikasi Sri Kandi akan segera diberlakukan di pemerintah daerah Kabupaten Siak sehingga pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien, terutama dalam proses administrasi pemerintahan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Siak sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan launching penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau disingkat dengan Sri Kandi untuk segera diberlakukan di pemerintah daerah Kabupaten Siak, karena melalui penerapan Sri Kandi ini merupakan wujud penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi informasi komunikasi sehingga pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien dalam proses administrasi pemerintahan. Melalui penerapan aplikasi Sri Kandi, proses administrasi tidak terbatas jarak dan waktu. Artinya dimanapun dan kapanpun proses administrasi dapat dilakukan. Kearsipan harus terus mengikuti perkembangan zaman dan melakukan perubahan utamanya dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sistem pengelolaan arsip manual secara berangsur harus ditinggalkan dan ditransformasi ke dalam sistem digital. Sebab kita sudah memasuki era disrupsi, yaitu sebuah fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama.
dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru. Oleh karena itu di era disrupsi ini, agar arsip tetap terjaga, maka digitalisasi arsip menjadi sebuah keniscayaan. Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bagi kearsipan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Nasional, Desi Pratiwi. Dengan aplikasi Srikandi diharapkan dapat mengalih mediakan arsip non-elektronik melalui digital sehingga dengan mudah dapat melihat serta mencari arsip melalui media elektronik di perangkat yang berbeda. Deputi Kearsipan juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Siak yang telah memberikan dukungan terhadap sistem aplikasi Srikandi. Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi pada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, khususnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta jajaran, bekerja sama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya yang telah mendukung dan mendorong terwujudnya penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Kabupaten Siak demi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dalam saluran media bahwa ada sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian lembaga dengan 2.700 database sendiri-sendiri yang memboroskan anggaran karena tidak beroperasi secara multifungsi, sudah jarang dan bahkan tidak dipakai lagi, serta hanya 3% yang berbasis cloud. Pemerintah akan mengintegrasi data dan akan dibuat lebih sederhana menjadi satu database yang dapat menghemat biaya operasi pemerintah dan lebih terkoordinasi. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Haji Darussalim, sebelumnya Dinas Perpustakaan telah melakukan upaya kegiatan mendukung dan menunjang aplikasi Srikandi. Aplikasi ini bertujuan menyelaraskan serta menyatukan persepsi dan memperluas pengetahuan tentang aplikasi Srikandi yang nantinya akan diterapkan di pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum kegiatan launching penerapan aplikasi Srikandi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, kami telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung, menunjang penerapan aplikasi Srikandi. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak menerima kunjungan dan ramah tamah dari tim BKKBN Provinsi Riau dan juga Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Eni Gustina. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Bupati Siak. Wakil Bupati Siak Husni Merza menyambut Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Republik Indonesia Eni Gustina dan tim BKKBN Provinsi Riau yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia. Sebelum melaksanakan rapat pradiseminasi audit kasus stunting tahap 2 nantinya di kantor Bupati Siak, tim BKKBN berkunjung dan beramah tamah di kediaman Bupati Siak. Husni Merza mengajak seluruh tim BKKBN untuk menyantap makan siang bersama sekaligus sedikit berbincang mengenai masalah stunting. Dan terus diharapkan BKKBN dapat selalu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Siak untuk mengatasi permasalahan di setiap keluarga, khususnya di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita Siak sepekan kali ini. Saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam beraktivitas dan laksanakan vaksinasi lengkap. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.